Oke, hal pertama kali yang mesti kita cek adalah mobil ini bekas nabrak apa enggak. Nah, indikator utama biasanya kita lihat dari seal ini dulu nih. Ini seal-seal ini nih, ya, kita mesti cek semuanya ada dan dia walaupun keras agak-agak lembek gitu. Kalau bikinan, nah sekarang kita cek area mesin ya. Nih area mesin ini biasanya kalau mobil yang bekas turun mesin atau perbaikan area mesin di sini ada kebocoran. Nah, di area sini entah itu oli mesinnya, oli metiknya ya, atau oli transmisinya itu semua biasanya ada kebocoran. Kalau mobil yang nggak pernah bekas nabrak, nggak pernah bekas kena, itu pasti aman. Ya. Nah, sekarang kita cek area mesin ya. Nih, area mesin ini biasanya kalau mobil yang bekas turun mesin atau perbaikan area mesin di sini ada kebocoran. Nah, di area sini entah itu oli mesinnya, oli metiknya ya, atau oli transmisinya itu semua biasanya ada kebocoran. Kalau mobil yang nggak pernah bekas nabrak, nggak pernah bekas kena, itu pasti aman. Ya, oke lanjut. Oke, habis mesin sekarang kita cek tulangan-tulangan bodinya ya, atau rangka-rangkanya. Nah, ini nih, skrup-skrup ini kalau udah dibuka, dia pasti akan kelihatan nih goretan-goretan di sini nih. Nah, karena ini belum pernah dibuka, jadi aman ya. Termasuk ini nih, baut-baut di kap mesin ya. Setelah itu kita akan cek nih, telusurin tulangannya nih. Nah, ini bullheadnya ya. Bullheadnya masih presisi nggak? Kadang kalau yang bekas nabrak, dia nggak presisi nih di sininya. Atau ada keriting-keritingnya bekas diketok. Nah, kalau ini masih originalan nih. Ini titik ini originalan pabrik. Jadi mobil ini belum diapa-apain. Ini juga bautnya belum pernah dibuka ya. Belum pernah turun. Terus kita telusurin sepanjang sini ya. Nah, oke. Nah, ini tulangan samping juga kita perlu cek ya. Kalau kondisi originalan ini masih kayak gini nih. Ya, semuanya nggak ada bekas ketokan, las, cat atau apapun. Oke, sama di kirinya juga. Originalannya masih kayak gitu. Ya, tulangan bodi samping nih ya. Ini kalau kondisi real asli belum pernah nabrak masih kayak gini. Ini yang sisi kanan. Nah, sekarang kita cek sisi kirinya. Sama dia. Kalau belum pernah kena, nggak bakal ada bekas ketokan. Ya, ada ketokan ataupun dicet. Biasanya itu tabrak samping. Keseringannya itu ditabrak motor atau nabrak benda-benda ketika parkir. Nah, sekarang kita cek bodi samping ya, bodi samping. Biasanya itu kadang ada aja nih ya, di sini baret-baret. Nah, pemakaian itu masih wajar. Tapi kalau udah bekas tabrak, ini kadang nggak rapet nih. Nih, ini nggak presisi. Ya karena ini presisi rapat, memang mobil belum pernah kenapa-kenapa. Oke, sama ini juga ya. Nih, nih, semua masih presisi nih, sampai ke pintu-pintunya. Nih ya, tulangan eh, di sekitar pintu. Nih kita buka nih, seal-seal ini nih. Nih ya, kita copot. Tuh, ini sama nih, seal-sealnya nih masih rapi apa enggak nih? Ada bekas ketokan atau cat ya atau repaint ya. Nah, ini juga masih mulus ya. Kalau bekas kena tabrak apapun, biasanya di sini tuh ini pasti ada aja nih ketokannya ya. Terus sampai bawah.
Oke, terus semua sampai bawah kita buka. Sama seal-sealnya. Seal-sealnya juga nih. Ini masih rapi semua ya. Oke. Nah, sekarang kita akan ngecek bagian kolong nih. Ya. Jadi kita mau ngecek mobil ini bekas banjir apa enggak. Biasanya akan ada karat. Nah, di sisi kolong ini nih, kita harus periksa apakah ada bekas karat, tempelan lumpur, ataupun kadang kabel-kabel ini udah pernah diacak-acak. Sial banget tuh motor. Nah, di sini nih kalian perlu teliti ya. Ini kan di sisi kiri penumpang. Habis ini kita cek di sisi kanan, yaitu di area pengemudi. Nah, selanjutnya yang di area pengemudi nih. Sama kayak di sisi penumpang tadi, sekarang kita cek juga kolong area pengemudi ya. Nah, di sepanjang kolong ini nih, kita mesti cek ya, ada karat-karat nggak atau sisa-sisa kerak lumpur ya. Atau kabel-kabelnya pun ini berantakan apa enggak. Kalau masih orian, dia soket-soketnya pun masih akan rapi. Nah, ini salah satu indikator bahwa mobil bebas dari banjir. Nah, ini salah satu indikator mobil bebas dari banjir dan elektrikalnya juga masih rapi. Sekarang kita sisi. Oke, sama ya indikatornya kayak tadi nih. Ini kita cek nih ada bekas ketokan apa enggak. Ini masih mulus, rapi. Begitu juga seal-sealnya ya. Seal-sealnya ini masih rapi semua ya, rata. Sampai bawah semua kita cek. Nih, tuh. Ya, ini tandanya mobil bebas tabrak. Kalau kondisinya rapi seperti ini. Nah, sekarang cek bagian belakang. Bekas tabrak apa enggak? Lihat dulu, Kak. Nah, sama kayak kap mesin atau area depan tadi, ini juga ada seal di belakang. Kita cek. Kalau kondisinya rapi kayak gini nih, masih rata ya, nggak ada bekas ketokan. Terus sepanjang pintu belakang ini ya, panjang pintu belakang. Sampai ke bawahnya. Ini. Nah, ini. Habis itu kita lanjut nih, bagian rangka bawah ya. Ini kita buka nih karetnya, tuh. Ya. Kalau dia bebas tabrak, ini rapi tuh. Oke? Ini rapi, masih ada titik-titiknya nih. Titiknya masih ada. Ya, ini titik asli dari pabrikan. Nah ya, ini kita buka aja semua nggak apa-apa. Tuh, masih ada titik-titiknya nih. Ya, titik-titik di sini semua sepanjang ini biasanya jaraknya itu 2 atau 3 jari titik-titiknya. Kalau memang masih original dari pabrik, belum pernah di repair. Oke, ini kita rapiin lagi. Habis itu kita cek kolongnya. Ya. Oke, sekarang kita cek nih ya di area belakang sini nih. Kolong. Ini ada bekas biasanya flinkwood, cat atau ketokan kalau misalnya mobil bekas tabrak. Ini karena rapi, jadi memang mobil ini sangat aman. Nah, di sini kalau untuk karena ini Calya ada ban serep ya. Ada ban serep. Terus kita lanjut ke sisi kanannya, kita cek juga nih. Nah, kita cek juga nih ya di sisi kanannya nih, kolong-kolongnya aman, rapi apa enggak. Bisa terlihat ya, kalau originalan semua tampilannya masih presisi. Nggak ada ketokan apapun. Oke? Ini kalau untuk sisi kiri tumpak, ya, itu sama sih sebenarnya pengecekannya kayak yang kanan. Ini tinggal kita buka karet-karetnya, kita cek ada bekas ketokan atau enggak, akan kelihatan. Sama termasuk seal-sealnya ya.
seal-sealnya nih. Oke. Nah, sekarang kita ngecek cat. Ini juga nggak kalah penting ya, karena biar gimana pun mobil yang rapi itu sangat enak dilihat dan kita ngerjainnya juga lebih nyaman. Sekarang kita ngecek cat ya secara manualan nih. Biarin aja dia lewat. Ini kalau masih catnya Orion itu akan ada bayangan objek lain tuh kelihatan jelas. Terus aja biarin terus. Terus kalau dia yang catnya metalik, itu akan ada glitter-glitter tuh, yang kilauan bercak kecil-kecil, ya. Habis itu kita bisa ngecek dengan cara ketok-ketok bodinya nih. Tuh. Kalau suaranya garing kayak gini nih, renyah, ini catnya masih Orion. Kalau sudah dempulan biasanya dia bunyinya duk 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 gitu, agak lebih padat. Ya, itu salah satu indikatornya catnya asli atau sudah repaint. Ya kalau sekarang sih, sekarang udah tuh. Nah kalau sekarang sih era lebih modern, teknologi lebih canggih. Kalian bisa cari di toko online namanya paint scanner. Jadi dia akan mendeteksi ketebalan catnya ini. Apakah sudah pernah dicat, didempul, diketok, dan lain-lain, itu akan kelihatan. Ya, ketebalannya biasanya 0,2 sampai 0,4 ya. Kalau yang original. Nah, gitu aja sih, guys. Habis ini kita cek kelistrikan. Oke, sekarang kita cek kelistrikan ya. Ini tinggal kita nyalain aja kontaknya ya. Semua indikatornya akan nyala kalau belum diapa-apain. Nah, ketika sudah dinyalain mesinnya, semua indikator yang normal itu akan hilang. Ini yang nyala karena pintu kebuka, ini rem tangan, dan ini seat belt. Oke. Nah, ini audionya. Nyala ya. Tombol volumenya kalau mau di mute. Habis ini kita langsung asik banget ya motor-motor ya. Nah, habis ini kita tinggal cek misalnya lampu hajatnya. Habis ini kita ke depan ya, apakah nyala. Terus ini lampu dekatnya, lampu jauhnya, ya, lampu kabutnya, lampu jauh. Nanti sen kiri, sen kanan. Oke, ntar kita cek di bagian depan. Ya, setelah kita cek mesin tadi, kita mesti cek juga nih indikator olinya nih. Olinya masih bagus apa enggak? Ini kita buka aja ya. Yang Sinaga Puspa ini masih bening ya. Olinya berarti masih bagus. Kalau udah hitam, orange, coklat itu udah agak keruh, apalagi ada bulir-bulir pasir. Berarti ini mobil udah lama nggak ganti oli. Terus kita cek juga ini minyak rem ya. Ini masih penuh semua, aman. Kalau untuk wiper, radiator, ini di sini juga kita bisa cek. Ini wiper, semuanya aman. Artinya kondisi mobil normal dan bagus. Oke, sekian tips cara ngecek kendaraan bekas yang masih layak dan baik untuk kalian beli. Supaya kita nggak kecelek, baru beli sebentar atau pakai sebentar, tiba-tiba turun mesin. Atau banyak ngeluarin biaya perawatan. Yang pasti kalian akan kecewa dan nggak nyaman pakainya. Ya. Buat tunggu juga saran dan masukan kalian. Tips dan apalagi yang mesti gua bahas. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk semua growing mania.